Arman. kepada Pak Syaiful Alim, apakah sudah siap? Sudah siap ini. Suara saya terdengar nggak ya di sana? Kedengeran. Oke, baik. Mungkin kita mulai. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan sini. Mungkin saya perkenalkan diri dulu, Pak Ono. Yeah. Nama saya Muhammad Syaiful Alim. Insya Allah tadi ini akan bukan memandu sebetulnya, kita bersama-sama gitu ya, berdiskusi gitulah. Ya, kebetulan saya dosen baru juga teknik elektro ini, jadi salam kenal Pak Ono. Mungkin sebelum kita masuk ke materi dengan Pak Ono nanti, Pak Ono akan menyampaikan materi tentang data science. Mungkin dari panitia bisa menampilkan CV dari beliau, bisa? Jadi ini beliau mungkin teman-teman teknik elektro nih kalau terkait dengan teknologi informasi pasti arahnya ke beliau ini, Pak Ono ini pasti. Nah ini mungkin sedikit di sini sudah ditampilkan ya. Jadi beliau ini lahir pada tanggal 17 Agustus 1962. Beliau merupakan seorang profesor dari ITB di bidang lingkungan hidup ya. Beliau ini masuk ITB jurusan teknik elektro pada tahun 1981. Kemudian beliau lulus dari ITB, meneruskan studinya ke Kanada dan mendapat gelar Master Engineering dari Manchester University dalam bidang laser semiconductor dan optik. Dan kemudian beliau mendapatkan PhD dari Waterloo University Kanada dalam bidang silicon device dan integrated circuit. Nah ini beliau ini mantan PNF dan dosen jurusan teknik elektronik, ini mantan. Benar ya katanya. Mungkin geser sedikit ini atau bisa di ke bawah. Karena kalau teman-teman ingin membaca lebih lengkap untuk silakan dibaca ya. Mungkin saya akan turun ke bawah ke bagian yang penghargaan dan apa yang beliau telah capai ini yang akan menjadi bisa memberikan dorong kepada teman-teman untuk bisa bisa meniru beliau gitu ya. Ada yang bisa turunkan panitia? Bukan ya bukan sekali ya. Ini aja deh. Nah, penghargaan beliau ini cukup banyak ya. Beliau pada tahun 1987 merupakan lulusan terbaik dari jurusan elektro Institut Teknologi Bandung. Ya ini kalau teman-teman bisa lihat ya, banyak ya. Kalau saya baca satu-satu nanti waktunya habis. Mungkin bisa geser yang paling terakhir. Ini sudah terakhir apa belum? Oh, sudah terakhir ya. Sudah terakhir ternyata. Ini terakhirnya salah. Oh, ini biografiku.com ya? Oh, iya betul. Udah kadaluarsa itu. Kadaluarsa. Waduh, tuh kan. Ini panitia ketahuan nih. Aduh. Kalau mau lebih update di Wikipedia. Wah. Bisa dilihat di Wikipedia lah. Sama narasumbernya ini ada teman-teman. Nggak apa-apa, ini jadi pembelajaran ya. Mungkin nanti lain kali kalau ada narasumbernya diminta langsung itu atau gimana ya untuk temennya. Ini mohon maaf Pak Onong seperti ini. Mungkin kita langsung saja ya. Takutnya nanti waktunya jadi habis. Langsung saja Baik, monggo Pak Onong untuk bisa ya. Nah teman-teman silakan nanti gunakan kesempatan ini mendapatkan ilmu ya dari beliau. Beliau ini merupakan tokoh yang terkenal di Indonesia terkait dengan teknologi informasi. Dan gunakan kesempatan ini mendapatkan pengetahuan dan pengalaman beliau yang cukup ya saya kira itu benar-benar menginspirasi lah. Nah gunakan kesempatan ini ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung sampaikan. Buatlah suasana diskusi yang hangat di sini. Gitu. Baik, saya persilakan kepada Pak Ono untuk menyampaikan materi kita. Terima kasih. Selamat pagi Pak Saiful, Pak Aziz, ada Pak Eko, semuanya dosen-dosen di Unsud, juga adik-adik mahasiswa di Unsud. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share screen. Kok belum keluar? Kok ngehang? La ilaha illallah. Ngehang ini. Ups. Oke, mudah-mudahan share screen-nya udah mulai kelihatan. Kalau ada apa-apa, saya minta tolong banget ini kalau terutama Pak Saiful atau teman-teman yang lain, saya monitoring chatting. Jadi saya coba berinteraksi sama mahasiswa yang ada di ruangan, cuman mereka kan kemungkinan tidak monitoring Zoom. Jadi tolong ditulis aja kalau ada pertanyaan atau ada apa-apa, silahkan ditulis di chatting supaya saya bisa langsung bereaksi. Sambil ngomong sambil bereaksi juga sih, biar cepat aja sih. Oke.
Itu yang pertama. Nanti kalau Anda ngelihat layar saya mungkin kelihatan di sebelah kanan ada kotak hitam. Itu saya lagi monitoring chatting. Biasanya chat ini nggak akan dikirim ke sebelah sana. Jadi bentuknya kotak hitam aja sebelah kanan, gitu ya. Jadi saya monitoring chatting. Jadi kalau ada apa silahkan di chatting. Oke, sekarang poinnya dulu. Data science itu adalah pekerjaan yang hari ini termasuk paling mahal. Kayak saya kasih lihat lah ya, rate job apa apa honor tuh apa ya, rate income gitu ya, job. eh nah ini nih lihat, sorry, saya job rating gitu ya kali ya. Kita pengen lihat rating job. Bisa kelihatan nggak? eh Harusnya bisa kelihatan, tapi kira-kira kalau di sebulan ini sebenarnya kira-kira gini lah. Alah, kak ke delete. Tapi poinnya sebenarnya sederhana aja. Data science termasuk rating yang paling tinggi harganya. Kemudian ada IoT, ada programmer. IoT kalau nggak salah kedua. Untuk dunia IT ya, dunia IT kedua. IoT itu sangat elektronika sekali. Jadi teman-teman yang dari jurusan elektronika akan sangat beruntung karena rata-rata informatika agak susah belajar IoT. Kemarin saya ngajarin IoT di lab, sensor saya langsung kebakar. Karena yang diajarin anak informatika udah gitu nggak tahu yang namanya plus dan minus, udah gitu kebalik plus minusnya dan kebakar sensor saya. Bagus. Jadi Anda beruntung yang belajar elektronika. Saya kan dasarnya elektronika, saya bukan informatika sebetulnya. Cuma udah gitu ngutak-ngatiknya mainnya ke sana. Nah, data science sendiri adalah dasarnya adalah statistik, dan sebetulnya data science ini dikuasai oleh semua jurusan. Jadi kalau kita lihat semua jurusan rata-rata belajar statistik, termasuk elektro dan informatika belajar statistik. Cuman kedepannya kita belajar jadi data science, gitu ya, beres ya. Rate-nya yang paling mahal yang saya tahu sekitar 60 juta rupiah gajinya per bulan. Ini dosen-dosen pada stres tuh denger angka kayak gituan ya. Jadi saya ngelihat orangnya, saya ngobrol sama orangnya, dan rate mereka gajinya sekitar segitu. Untuk sampai level itu Anda perlu belajar banyak, tapi ilmunya semua free. Saya kasih tahu dulu ilmu-ilmunya dulu. Silakan masuk ke sini. Ini contoh aja. Ini ada website kami di kampus, opencourse.itts.ac.id. Ini free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Semua orang silahkan akses ke situ. Di sini ada open course data engineering. Saya nyebutnya data engineering, bukan data science-nya ya. Data engineering konsekuensinya adalah lebih berat ke codingnya daripada analisa datanya. Jadi bagaimana kita melakukan coding, bukan analisa datanya. Saya gedein huruf-hurufnya biar Anda ngelihatnya lebih enak. Ini data engineering, kuliahnya ada di situ, free, gratis. Anda bisa, kalau nilainya dapat 90-an, bisa dapat sertifikat gratis. Jadi aksesnya gratis, terus dapat sertifikat gratis. Kalau boleh terus terang, di Open Course ITTS ACID kita juga ngebuka hampir semua mata kuliah yang ada di ITTS, kita buka gratis, bisa diakses sama semua orang juga sih. Jadi Anda semua juga silahkan akses. Ada cyber security, ada IoT, apa segala macam bisa diakses kuliah-kuliahnya. Saya kasih lihat nilai. Oke. Di sini totalnya ada 10 ribuan mahasiswa yang ikut sih sebenarnya. Dan mereka yang nilainya bagus, ini kalau saya turun ke bawah, di paling bawah ini bisa dapat langsung hilang. Soalnya dia lagi ngeliat ke grade. Tapi tadi sebetulnya nanti saya kasih lihat lagi. Kalau nilainya di atas 90 bisa dapetin sertifikat gratis. Jadi ini total ada 10.077 orang yang ikut kuliahnya. Sekarang saya kasih lihat berapa orang yang bisa dapat sertifikat. Oke. Saya balik lagi. Nih, saya klik. Nanti saya akan turun ke paling bawah. Wait, sorry, ini dia. Nanti saya kasih overview sedikit ya. Nih,
Sorry. Oke, ini paling bawah. Jadi kalau Anda bisa menyelesaikan di atas nilai 90, sertifikat akan dikasih free, gratis sih. Jadi ini semua gratis, daftar gratis, sertifikat gratis, semuanya gratis. Dan ini terbuka bukan hanya buat mahasiswa, buat SMA, SMK juga silahkan ngambil sih. Jadi 40% UAS, 30% UTS, 30% rata-rata kuis. Sekarang kita lihat. Tadi jumlah peserta kan 10.077 orang. Coba kita lihat yang berhasil dapat nilai 90 berapa orang. Saya klik course completion certificate-nya. Kebetulan karena saya yang ngajar, saya bisa akses ke semua sertifikat semua orang. Dari situ kita bisa lihat seberapa susah sih data science. Ini belum data science yang susah, saya kasih tahu dulu ya. Jadi kuliah ini bukan data science yang susah, saya pakai software yang gampang banget namanya Orange, nanti saya kasih lihat dalam kesempatan ini, saya akan coba kasih lihat. Ya, lama banget. Oke, ini udah mulai keluar. Oke, yang bisa lulus cuma 32 orang. Saya ulang lagi, yang ikut 10.077 orang, yang bisa lulus hanya 32 orang. Jadi kurang dari 0,5% yang bisa lulus. Padahal ini semua free, ujiannya boleh dikerjakan berkali-kali, mau nyontek juga silahkan. Yang bisa lulus dan 32 orang. Jadi kurang dari 0,5% yang bisa lulus. Oke. Dan saya kasih ini saya kasih motivasinya dulu ya sebelum masuk ke ilmunya. Kita ada seminar minggu depan kalau nggak salah. Bentar, saya kasih lihat nih tanggal 29. Ya betul, minggu depan. Yang salah satu pembicaranya adalah ini free gratis. Jadi kalau Anda ikut juga free gratis, bisa dapat sertifikat. Yang pembicaranya ada dua. Kebetulan Bu Tuti adalah dosen di ITTS. Yang satu lagi adalah Heru Pradana. Heru Pradana adalah CEO PT Exilotech Teknologi Indonesia. Dan dia itu punya jam terbang sekitar 15 tahun di dunia data science di Inggris. Dan dia termasuk yang ngajar data science di Inggris. Dan dia ngasih webinar ini. Oke. Jadi kalau Anda pengen lihat dunia benerannya seperti apa, kira-kira silahkan ikut aja webinar ini free gratis. Silahkan lihat posting di Twitter saya, segala macam bisa kelihatan. Oke. Nah, ini saya buka rahasia dulu. Ini Heidi Angkawijaya. Dia anak semester 3. Dia sudah lulus kuliah saya itu yang tadi dengan nilai 90 dan dia sedang diwawancara sama Pak Heru tadi dan kemungkinan mereka akan ditarik buat jadi karyawan di sana. Jadi jujur perusahaan-perusahaan seperti Exilotech, ada Pakis, ada banyak banget perusahaan data science di Indonesia, lumayan banyak. Mereka semua cari orang, termasuk kementerian lembaga juga cari orang, dan pada hari ini kita kesulitan dapat orang yang mengerti data science. Jadi kebutuhannya banyak, orangnya nggak ada. Jadi kalau Anda bisa menggeliti dunia ini, keren banget karena kebutuhannya besar banget dan orangnya nggak ada. Oke, sekarang saya kasih lihat lagi paper ya tulisan saya diminta sama BPK waktu itu, Badan Pengawas Keuangan sama BPKP, juga Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. Saya masuk sini, bentar. Nanti saya upload ke chatnya ini ya, Zoom. Silahkan nanti kalau mau di copy, disebarkan juga silahkan, nggak masalah. Riset. Nih, oke. Ini dari BPKP. Ini paper saya ke BPKP sih. Oke, saya gedein. Ini udah cukup gede. Oke. Jadi yang diminta sama BPKP sama BPK sebetulnya lebih ke arah transformasi digital yang didorong oleh COVID-19. Kalau Anda tahu yang namanya BPKP, mereka adalah auditor. Mereka yang mengaudit, mereka yang akan ngecek keuangan, kwitansi, penggunaan anggaran di pemerintahan Republik Indonesia. Cuman hari ini mereka mulai berubah bentuk. Jadi BPKP berubah bentuk dari yang tadinya jadi akuntansi. Dunia akuntansi berubah bentuk dari yang tadinya memeriksa anggaran, pengeluaran, pemasukan uang, kwitansi dan sebagainya. Mereka sekarang melakukan mengaudit program kerja juga. Jadi uangnya keluar, kwitansinya ada, programnya jalan nggak? Nah
Itu yang lebih penting sebenarnya daripada pengeluaran uang. Jadi kalau programnya jalan uangnya bisa sedikit, keren banget kan. Nah, saya kasih lihat ceritanya. Jadi mereka berubah bentuk. Akibatnya yang terjadi, silahkan dibaca-baca. Saya hanya kasih lihat gambar ini aja nih. Proses yang terjadi ini terjadi di Republik, di kementerian, lembaga, kabinet, termasuk di perusahaan-perusahaan, startup, perusahaan swasta dan sebagainya, pakai proses seperti ini semua. Oke, oke. Jadi ini saya kasih ini ujung sebelah sini, ujung sebelah kanan adalah presiden, menteri, direktur, manajer, pimpinan lah pokoknya yang sebelah kanan ini ya. Yang sebelah kirinya, ujung sebelah kirinya adalah masyarakat, nasabah, pelanggan, users dan sebagainya. Jadi di satu sisi adalah pimpinan, sisi lain adalah orang yang diberi layanan oleh pimpinan tadi. Jadi baik presiden, menteri, direktur perusahaan, CEO, termasuk dosen sih sebenarnya. Dosen harus memberikan layanan pada mahasiswa kan sebenarnya. Jadi sama aja, semua sama. Jadi yang namanya orang-orang di atas itu, pimpinan dan sebagainya, rektor dan sebagainya, bahkan kaprodi juga, semuanya adalah memberikan layanan pada mahasiswa, masyarakat, orang tua, pembeli, nasabah dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya supaya layanan yang diberikan itu cocok dengan kebutuhan masyarakat? Itu kunci utamanya dan itu yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan semua lembaga sih sebenarnya. Oke. Proses membuat layanan itu menjadi cocok biasanya kalau nanti Anda lulus ketemu. Ini saya ngomong jujur terus terang dulu ya. Pengalaman saya dengan urusan data science, kebanyakan mahasiswa nggak peduli. Jadi jujur, saya berapa kali bikin acara tentang data science, sebagian besar yang hadir bukan mahasiswa. Jadi yang hadir adalah mereka yang sudah kerja. Jadi pada saat mereka mahasiswa, mereka nggak peduli, mereka merasa bahwa itu ilmu tidak penting. Oke, jadi mahasiswa rata-rata fokusnya ke ilmu yang dia harus lulus, misalnya elektronika lah, misalnya programming lah, tapi data science nggak terlalu diperhatikan. Setelah lulus, setelah kerja, baru kerasa bahwa kita tidak ada apa-apanya kalau kita tidak berhasil memberikan manfaat buat orang lain. Kira-kira itu. Manfaat buat nasabah, manfaat buat customer, segala macam. Di situ data science masuk. Jadi saya berapa kali bikin event data science, yang muncul adalah orang-orang yang sudah kerja kebanyakan. Karena pada saat mahasiswanya tidak pernah dikasih tahu bahwa Anda kalau nanti lulus, Anda harus bermanfaat buat orang lain. Kalau Anda tidak bermanfaat, Anda nggak akan dapat rezeki, Anda nggak dapat kerjaan. Nah, untuk bisa bermanfaat, Anda butuh mengerti siklus ini sih sebenarnya. Supaya kita bisa memanfaatkan semuanya dengan maksimal. Oke. Jadi proses supaya presiden, menteri segala macam itu bisa memberikan program yang baik, di situ mereka bikin yang namanya program pemerintah. Kalau di startup, di toko-toko online, di dunia digital seringkali disebut customer experience atau customer journey. Oke. Itu istilah-istilah yang dipakai. Pada dasarnya sama, beda istilah aja. Jadi kalau pemerintah namanya program pemerintah, kalau di toko-toko online itu biasanya bilangnya customer journey atau customer experience. Nah, caranya gimana sih supaya kita bisa dapat bisa melakukan monitoring terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau user tadi? Kita harus melakukan mata-mata sih sebenarnya pada dasarnya. Kita bisa pakai Internet of Things kalau yang dimonitor adalah benda, misalnya cuaca, misalnya mobil, pokoknya makhluk tidak hidup, itu kita biasanya pakai Internet of Things. Walaupun makhluk hidup pun bisa dimonitor pakai Internet of Things, misalnya di dunia kesehatan kita bisa pakai IoT juga buat monitoring kesehatan orang. Oke, jadi ada IoT, sensor, bisa juga lewat aplikasi atau web. Jadi intinya semuanya melakukan mata-mata, datanya disimpan ke basis data, database, karena datanya besar seringkali dinamakan big data. Oke, data yang besar ini nanti akan dianalisa oleh data science atau data analytics, keluarnya dua hal terutama. Satu masalah klasifikasi, untuk mengklasifikasi, satu lagi perdukunan, prediksi atau forecasting. Saya sering nyebutnya dukun, karena itu melihat ke depan apa yang akan terjadi. Nah,
antara big data dengan perdukunan tadi, ini yang namanya artificial intelligence, machine learning, deep learning, segala macam. Jadi urusannya udah AI, machine learning, deep learning. Jadi hubungannya seperti ini. Mudah-mudahan Anda udah mulai ngelihat bayangannya ya. Jadi ada masyarakat, ada sensor, ada database, tapi kalau datanya gede banget, big data. Kemudian ada teknologi seperti artificial intelligence, machine learning, deep learning yang dikerjakan sama orang-orang data scientist, data analytics, yang saya ajarkan data engineering supaya bisa codingnya, dan outputnya adalah forecast, prediction, classification. Oke, dan ini dipakai untuk mendukung keputusan presiden, mendukung keputusan menteri, mendukung keputusan CEO dari perusahaan online, mendukung keputusan itu seringkali disebut decision support system. Oke, dari situ kita bisa dapetin program yang baik. Beres ya? Mudah-mudahan ini kebayang nih. Oke, supaya Anda hidupnya enak, saya akan upload paper ini ke ke Zoom. Bentar, saya akan ITTS, riset, PQRS riset, paper BPK, saya upload. Oke. Nah, sekarang saya kasih lihat lagi paper saya yang lain. Anda bisa cari paper ini udah mulai aplikasi ya. Anda cari paper ini paper iseng banget, Telkomnika 1 Indonesia. Ini ada nih, salah. Bentar. Judge compare. Bukan Telkomnika. Bukan Telkomnika, salah, pantesan. Saya masukkan JTK, kelupaan. Oke. Nah, ini dia. Jurnal JTK, ntar. Mas include Ono. Keluar. Ini dia. Ya. Jadi ada jurnal namanya JTK di UAD di Jogja, Ahmad Dahlan. Di sini ada paper saya, ini paper iseng banget, saya iseng-iseng aja bikin paper itu. Mengcompare, ini dia, Anda bisa download lah di sini ya, full text-nya bisa di-download. Intinya di jurnal ini saya membandingkan, dalam bahasa Indonesianya gitu ya, membandingkan, saya save dulu, saya coba lihat hasilnya. Ini yang tadi udah saya kirim ya. Saya akan masuk lagi ke folder download. Mana dia? Mana? Kok nggak ada? Ini dia. Oke, saya akan fit. Kok nggak mau? Udah fit soalnya. Comparing machine learning sama human judge di 1 Indonesia Award process. Jadi kira-kira gini, saya kasih ceritanya dulu, backgroundnya. Ini salah satu aplikasi dari machine learning ya. Kebetulan salah masuk. Saya kebetulan juri, jadi saya masuknya ke halaman buat penjurian. Jadi Anda bisa masuk ke 1-indonesia.com. Kebetulan kita akan memberikan awardnya minggu depan kalau nggak salah, atau minggu depan. Minggu depan akan ada pemberian award. Dan ini prosesnya hampir 1 tahun buat pemilihannya. Saya akan masuk 1 Indonesia Award. Jadi 1 Indonesia Award adalah award penghargaan yang diberikan untuk anak muda yang usianya di bawah 35 tahun dan inspiratif.
Oke, ada 5 bidang dan satu kelompok, satu kategori kelompok. 5 bidang tuh ada pendidikan, ada usaha, ada lingkungan hidup, ada kesehatan, ada teknologi. Jadi ada 5 bidang dan dibedakan pada anak-anak Indonesia yang inspiratif. Jurinya ada, nah ini kebetulan ada Ono jurinya. Saya kasih lihat ini ada Bu Puni, ada Pak Fasli, ada Pak Emil Salim, ada Bu Nila Muluk, ada Bu Diah, ada Mas Boy. Nah, ada juga yang cantik-cantik banget ini kalau Bu Dian Sastro muncul itu biasanya kita nggak bisa konsentrasi itu langsung. Tapi yang penting adalah penerimanya nih. Oke, yang ini penerimanya cuma 6 biasanya per tahun yang dapat award. Yang ngelamar ada sekitar di atas belasan ribu orang. Bayangkan dari belasan ribu orang supaya bisa jadi 6, seru banget nih urusannya. Bagaimana cara kita bisa melakukan penilaian secara konsisten. Yang saya lakukan adalah saya menggunakan machine learning, karena ini awardingnya prosesnya sudah belasan tahun. Kita punya kumpulan tulisan-tulisan masukan dari nominasi, dan ada nilai dari para juri. Jadi nilai jurinya kita udah tahu. Jadi juri-juri ini ada nilainya. Kalau tulisannya seperti ini nilainya berapa, tulisan ini nilainya berapa, dari belasan tahun, dari puluhan ribu nominasi. Jadi per tahunnya tuh belasan ribu yang masuk. Ada nilainya, dan itu dari tulisan dan nilai. Ibaratnya kira-kira ginilah. Kita punya soal esai. Jadi ada tulisan seperti ini nilainya berapa. Dan ini kita punya arsip puluhan ribu soal esai tadi. Nah, kemudian saya iseng. Ini saya iseng banget nih sebenarnya. Oke. Saya iseng banget tahun 2021 kemarin karena pandemi, isengnya keluar. Saya kasih lihat aja ya. Nah, ini yang penting di sini cuma kalimat ini aja sih sebenarnya. Oke. The machine learning prediction. Jadi tadi prediction artinya dukun ya. Dukun menggunakan machine learning dibandingkan dan hasilnya sama dengan manusia yang melakukan assessment, juri. Jadi juri dengan machine learning hasilnya sama terhadap proses pemberian award itu. Oke. Jadi hasil memata-matai selama belasan tahun, kita bisa tahu kalau tulisan seperti ini nilainya seperti apa. Jurinya juga melakukan penilaian di 2021, hasilnya sama. Oke, yang seru dari ini semua adalah saya melakukan penjuriannya dalam waktu 15 menit. Juri-jurinya harus melakukan penilaian selama berminggu-minggu. Saya 15 menit selesai semua urusannya. Mereka kan pada marah sama saya. Kok bisa cepat sekali, no? Ya udah, programnya kira-kira kayak gini. Ini programnya. Ini yang Anda lihat program ya. Program untuk data science machine learning. Programnya seperti ini, saudara-saudara. Ini buat nganalisa model. Oke. Kemudian yang ini buat ini yang atas analisa model mana yang paling presisi. Kita bisa pakai algoritma logistic regression, tree, naive Bayes, random forest, linear regression, KNN, ada SVM. Nah, udah gitu setelah dapat yang paling bagus, di sini kebetulan kita pakai random forest, kita save modelnya, kemudian kita melakukan prediksi. Prediksi itu tadi dukun, gitu ya. Terus kita compare. Ini compare nih antara juri sama mesin, dan hasilnya tadi bagus sekali nih. Kita bisa lihat statistik yang di bawah sini sih, compare-nya kira-kira kayak gitulah. Hasilnya oke lah, nggak masalah. Oke, beres ya. Jadi itu contohnya. Saya akan kirim juga file ini. Saya akan send file paper saya tadi supaya Anda bisa lihat. Jadi panitia silahkan dibagikan ke peserta lah file tadi. Oke. Sekarang saya masuk lagi ke, ini masih semuanya masih ini dulu ya, ngasih lihat semangatnya dulu. Mohon maaf Pak Ono. Yes. Sepertinya mic-nya Mic-nya kenapa? Mic saya kedengeran? Halo? Apakah mic saya terdengar suaranya? Oh, mic-nya ke ini ya? Tar. Ups. Oke.
Bentar. Mic saya ke-mute ya? Coba bentar. Ya, betul. Gih, Ini kenapa nggak bisa ini teh masalahnya? tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya ya? Bentar. Mute. Bentar. Kenapa nggak keluar? Waduh, saya nggak bisa lagi masuk ke Zoom nih. Oh, Oh, oke. oh, Oh, oke. Tadi kepencet oke. kayaknya mic-nya ya. Ya, iya. Oke. Mudah-mudahan udah beres lagi. Untung dikasih tahu. Oke. Cuman saya nggak bisa masuk ke Zoom lagi. Jadi saya bingung ini, Zoom-nya nggak kelihatan di saya. Jadi saya nggak bisa stop sharing ini kondisinya. Ini sudah tidak sharing sih. Oh, Udah nggak sharing? Walah. nggak sharing. Waduh, saya nggak share ya. Ini Gih, kondisi. ini sudah kembali kondisian. Wah, tapi ini saya nggak bisa lihat ini. Wah, Kadang terpaksa harus restart. harus restart ya? Iya. Wah. Di Ubuntu